TB tidak hanya dapat dicegah melalui pengobatan, tetapi juga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemeriksaan TB jika bergejala. Oleh karena itu, penting untuk melakukan community outreach atau CO, atau lebih dikenal penyuluhan sebagai upaya penjangkauan dan edukasi untuk mendukung penemuan kasus di masyarakat. CO adalah kegiatan penemuan kasus yang dilakukan secara sistematis kepada kelompok risiko tinggi TB. Misalnya, pada kontak erat, lapas, tempat kerja, asrama, anak, lansia, dan populasi HIV atau DM. Kegiatan CO juga dapat dilakukan kepada kontak erat dari kasus indeks atau biasa disebut CO berbasis kasus indeks. Kegiatan CO bertujuan untuk memperluas jangkauan penemuan kasus TB, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang TB, serta membangun kerjasama multi pihak dalam upaya eliminasi TB. CO dilakukan oleh kader terlatih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara mengumpulkan secara berkelompok ataupun secara personal atau individu dengan jumlah minimal 8 orang. Penyuluhan dilakukan dengan dua cara. Penyuluhan kelompok, penyuluhan ini dilakukan oleh kader dengan mengumpulkan sekelompok orang, kemudian dilakukan edukasi. Penyuluhan individu merupakan penyuluhan yang dilakukan oleh kader dengan cara perseorangan sebagai sasaran utama. Penyuluhan kelompok maupun individu dilakukan minimal 8 orang. Penyuluhan dilakukan pada masyarakat dengan menyasar pada populasi yang berisiko tinggi TB. Kegiatan penyuluhan berkelompok dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, petugas puskesmas dan kader melakukan pemetaan lokasi penyuluhan berdasarkan populasi sasaran dan menentukan titik kegiatan, kontak person, serta fasilitas kesehatan terdekat. Kedua, dilakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti RT/RW, perusahaan, institusi pendidikan, atau lapas untuk membangun kerjasama dalam upaya penanggulangan TB. Selanjutnya, peserta kegiatan ditentukan dengan mengidentifikasi individu yang memiliki gejala atau faktor risiko melalui data petugas kesehatan atau kuesioner melalui form online. Setelah teridentifikasi individu yang memiliki gejala dan faktor risiko, kemudian dipilih 8 individu yang akan diundang mengikuti penyuluhan. Kader menyiapkan materi komunikasi informasi dan edukasi atau KIE, formulir CO, dan alat pelindung diri, lalu melaksanakan kegiatan penyuluhan di lokasi yang telah disepakati. Dalam kegiatan, peserta mendapatkan edukasi dan screening untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong pemeriksaan TB. Screening gejala dilakukan setelah edukasi dan ditanyakan satu persatu ke setiap peserta, bukan ditanya di forum. Bagi peserta bergejala dilakukan rujuk ke puskesmas. Jika ada yang tidak bisa datang ke puskesmas, maka kader membantu proses pengantaran dahak ke puskesmas. Hasil pemeriksaan yang terkonfirmasi TB dicatat di formulir A. Pastikan kembali untuk TPT adalah hasil rujukan dari kegiatan IKA bukan CO. Penyuluhan mandiri dilakukan oleh kader untuk menindaklanjuti informasi dari jejaring kader di masyarakat terkait adanya individu yang memiliki gejala TB atau faktor risiko TB dengan cara memberikan edukasi secara personal. Kontak yang diedukasi dan dirujuk diperoleh berdasarkan informasi dari RS atau DPM atau praktik pengobatan tradisional atau apotik, puskesmas dari data kontak bergejala hasil CKG, Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP, surveillance berbasis masyarakat atau SBM, Posbindu atau Bidan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD lainnya, kontak erat dari kasus indeks. Saat edukasi, kader menanyakan gejala TB kepada setiap individu dan mencatat hasilnya di formulir CO. Individu yang bergejala dirujuk atau dibantu mengantarkan dahak ke puskesmas untuk pemeriksaan. Pastikan kembali untuk TPT adalah hasil rujukan dari kegiatan IKA bukan CO. Pastikan untuk kontak yang dirujuk memenuhi kriteria gejala sebagai berikut. Dewasa, usia lebih dari 15 tahun, batuk lebih dari 2 minggu atau semua bentuk batuk tanpa melihat durasi disertai gejala tambahan seperti berat badan atau BB turun tanpa penyebab atau BB tidak naik atau nafsu makan turun. Demam hilang timbul tanpa sebab yang jelas. Berkeringat malam hari tanpa kegiatan.
pembesaran kelenjar getah bening atau KGB. Untuk anak usia kurang 15 tahun, apabila memiliki salah satu gejala sebagai berikut: batuk lebih dari 2 minggu atau demam hilang timbul tanpa sebab yang jelas lebih 2 minggu, BB turun tanpa penyebab jelas, atau BB tidak naik dalam 2 bulan sebelumnya, atau nafsu makan turun, lesu atau malaise, anak kurang aktif bermain. Melalui kegiatan community outreach, diharapkan masyarakat semakin mengenal gejala TB, memahami pentingnya pemeriksaan, serta mau berobat hingga sembuh. Dengan peran aktif kader dan dukungan semua pihak, penemuan kasus TB dapat meningkat dan penularan dapat dihentikan.